Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, qul innal mauta tafirruna min fa innahu mulaqikum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ada 3 hal yang harus muncul, hadir, melekat untuk selalu kita munculkan. Yang pertama adalah zikrullah. Kemudian yang kedua adalah zikrul Quran. Kemudian yang ketiga adalah zikrul maut. Ada satu kisah yang cukup menarik ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah. 2 sahabat Rasulullah SAW ingin berkonsultasi kepada beliau di saat yang dimana Rasulullah memberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian salah satu di antara sahabat Rasul, baik itu dari kelompok Ansor ataupun kelompok Al-Muhajirin, dipersilahkan. Dan akhirnya di antara 2 sahabat Rasul itu bertanya dan menyampaikan satu hal. Ya Rasulullah, sampaikan kepada kami siapakah orang yang mulia itu, kemudian siapakah orang yang cerdas itu. Dari pertanyaan sahabat Rasulullah yang pertama ini, akhirnya sahabat Rasul yang kedua tidak jadi bertanya, karena pertanyaannya persis apa yang ingin disampaikan. Dan akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang dalam kehidupannya senantiasa mengingat akan sebuah kematian. Mengingat akan sebuah kematian. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang dalam kehidupannya selalu mempersiapkan untuk menghadapi akan sebuah kematian. Nah, hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam surat Al-Jumu'ah yang tadi saya sampaikan, bahwa sesungguhnya yang namanya kematian itu ketika kita lari darinya, Allah mengingatkan kita seperti itu. Ketika kita lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kita, Kemudian kita akan dikembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pada hal-hal yang gaib dan juga segala sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Itulah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah mengawali dengan kalimat seperti itu di tengah-tengah kalimatnya tentang bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita memposisikan diri kita sebagai makhluknya yang tidak berdaya. Semuanya akan kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bukan hanya sekedar itu saja. Allah menyampaikan dengan kalimat fayunabbiukum, Allah akan kemudian menjelaskan kepada kita apa yang ketika kita hidup di dunia akan diperlihatkan nanti, akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa segala tindak tanduk perbuatan kita dalam rangka isti'abul amaliyah, penguasaan dalam bagaimana kita melaksanakan aktivitas yaumiyah kita, ini sangat ditentukan betul bagaimana kita memiliki kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan ketika di mana diri kita bertemu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dijelaskan mampu menghasilkan sebuah amaliyah yang baik. Dan oleh karena itu bicara tentang masalah kematian itu adalah Allah menyampaikan dengan kalimat ketika kita lari darinya ini nggak bakalan bisa kita menghindarkannya, kita pasti akan ketemu. Dan yang lebih menarik lagi di dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah pun juga di dalam ayat ini lebih mendahulukan kepada peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena bahwa level dan juga wazifah tentang takwa ini kalau kemudian kita melihat dalam sebuah ayat yang lain menjadi sebuah nilai kemuliaan, menjadi nilai yang memiliki izzah yang sangat tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu. Ini merupakan bentuk penilaian Allah yang begitu luar biasa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu meninggal. Wala tamutunna. Ini kan ada nun takkid di sini sebenarnya yang kita pahami. Wala tamutunna, dan jangan kamu sekali-kali meninggal, wafat. Ada penguatan lagi di situ Allah sampaikan, illa, kecuali yang harus kita bangun, yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita hadirkan, illa, kecuali wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Doa-doa yang sering kali kita lafazkan, kita ucapkan di dalam lantunan doa kita, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Cukupkan ya Allah dalam kehidupan kami keimanan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Allahumma khtim lana bil iman, dan sempurnakan dalam kehidupan kami dalam keadaan berserah diri secara totalitas. Islam menjadi satu-satunya
din, undang-undang yang melekat dalam kehidupan kita, dalam keadaan Islam, dalam situasi dan kondisi apapun, kemudian Islam menjadi satu hal yang melekat dalam diri kita. Lalu wakhtim lana bi husnul khotimah, dan kemudian wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita pernah membaca satu tulisan yang diucapkan, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa beliau menyampaikan ketika di mana manusia lahir masuk kepada alam syahadah, setiap tindak tanduk dan langkah manusia itu pada hakikatnya dia sedang menuju kepada alam kubur, sedang menuju alam kubur secara tidak langsung dan tanpa kita sadari. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Yang beliau inginkan, yang beliau ingin munculkan adalah apa? Kualitas umur kita harus betul-betul berbobot. Kualitas umur kita harus berbobot, diisi dengan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara masalah kematian ini kan sesuatu hal yang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, dan mohon maaf, kematian itu tidak melihat dari sisi hanya sehat kemudian meninggal, tidak. Orang yang kemudian sakit meninggal, sehat meninggal, kaya meninggal, miskin meninggal, laki meninggal, wanita meninggal, sukses meninggal, kemudian ketertinggalan pun juga meninggal. Ini menjadi sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang satu orang pun tidak ada yang tahu. Jangan coba-coba kemudian kita mau lari dari, nggak bakalan bisa. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kita. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita belajar dari guru yang paling bijaksana ini, yakni kematian. Yang pertama adalah waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Ini poin yang pertama. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian berbicara tentang masalah kehidupan, nuansa tentang bagaimana kita harus ingat terus dan bahkan harus kemudian kita tumbuhkan terus, waktu adalah merupakan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan di dalam surat Al-Asr. Demi masa, wal asri, ini sumpah Allah, demi masa. Sesungguhnya yang namanya al-insan, yang namanya manusia, semuanya akan mengalami sebuah kerugian. Al-khusr, dalam keadaan rugi. Allah kemudian dari sekian banyak yang namanya manusia yang mengalami kerugian, hanya satu manusia yang memiliki nilai dan kualitas yang Allah menjadikan sosok ini orang yang sukses, orang yang berbahagia, orang yang beruntung. Siapa dia? Illa allazina amanu. Nanti hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata iman ini cukup banyak sekali Allah sampaikan di dalam ayat-ayat qauliyahnya. Salah satu di antaranya dari sekian banyak nanti bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Iman, sabar, kemudian sabar itu menjadi sebuah karakteristik. Wasobiru, warabitu,
Harus kemudian bagaimana kita memiliki sifat keteguhan diri. Wattaqullaha, terbingkai dengan bingkai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini semua kemudian sudah melekat, terhujam di dalam diri kita, apa yang Allah akhirkan dalam ayat itu? La'allakum tuflihun. Kemenangan, kesuksesan akan bisa dirasakan, diraih bagi orang-orang yang beriman, di samping bobot kualitas yang Allah sebutkan tadi, isbiru wasobiru warobitu wataqullaha, akan bisa kita raih. Illal ladzina amanu, keimanan itu bukan hanya sekedar iman secara teori saja, tapi harus memiliki satu nilai korelasi yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Iqrar bil lisan, tasdik bil qalb, wa arkan bil amal. Iman itu adalah sebuah ucapan yang kemudian diucapkan dengan lisan kita, iqrar bil lisan, kemudian tasdik bil qalb, hatinya kemudian membenarkan. Menjadi sebuah korelasi antara lisan kita dengan hati kita, wa arkanu bil amal, dan kemudian diaplikasi oleh nilai-nilai amaliyahnya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dinamakan dengan gambaran diri, gambaran jiwa. Secara umum kita mengenal dengan istilah akhlakul karimah. Ini makna iman yang menurut dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Jadi dalam ayat itu, surat itu, Allah menyampaikan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman yang benar akan menghadirkan, akan memunculkan yang namanya amal-amal soleh. Solehul li nafsi, soleh untuk kepribadiannya, kemudian solehun li ghairi, kesolehan untuk yang ada di sekitarnya. Makanya kan doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim itu, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ini kan doanya Nabi Ibrahim pada saat ketika beliau berada di kota Mekah, yang di mana posisi Ka'bah itu tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada sesuatu yang kemudian dalam kacamata zahir kita yang seharusnya kita merasa nyaman, ada segala sesuatu yang kita merasakan enak dan sebagainya. Tapi pada saat itu Ka'bah di sekitarnya tidak ada apa-apa. Yang menarik adalah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala persoalan yang sifatnya zahir tidak diminta oleh Nabi Ibrahim. Tapi liyuqimus shalah, kekuatan bagaimana hubungan antara manusia yang harus dibangun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat, itu lebih diawalkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalah. Hubungan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi skala prioritas Nabi Ibrahim. Dalam situasi dan kondisi apapun, sesulit apapun, Nabi Ibrahim sudah mencerminkan permohonannya seperti itu. Hablum minallah. Lalu kemudian yang kedua apa? Faja'al af'idatan minan nas tahu ilaihim. Hubungan secara horizontalnya keturunan Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai kebermanfaatan, amal-amal yang soleh, luar biasa. Baru kemudian Nabi Ibrahim minta kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Memohon kepada Allah SWT persoalan-persoalan yang kemudian masalah buah-buahan. Tapi closing doa itu adalah agar generasi-generasinya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nabi yang dikenal dengan Khalilullah, Nabi yang dikenal Abul Anbiya, memberikan nilai pembelajaran kepada kita yang begitu tinggi. Lalu
Yang berikutnya bahwa di samping orang-orang yang melakukan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh, yang berikutnya adalah apa? Nilai at-tanasuh, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, at-tanasuh, dalam hal kebenaran dan juga dalam hal kesabaran. Ini yang pertama. Belajar dari guru yang paling bijaksana, yaitu kematian. Yang pertama adalah waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Ada berapa Allah bersumpah dengan menggunakan bahasa waktu? Ada yang kemudian berbunyi wadduha, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang. Allah bersumpah dengan menggunakan bahasa al-waqt, waktu. Hadirin jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar dari guru yang bijaksana dalam hal ini adalah kematian, adalah apa? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa, mohon maaf kata. Nanti ketika kita baca surat An-Nahl ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamunna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu dalam kondisi dan situasi dan kondisi la ta'lamunna syai'a. Ini ayat bukan hanya berbicara secara tekstual, tapi juga bicara tentang masalah kontekstual ayat. Kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ini sangat relevan sekali. Bahwasanya yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita adalah peran Allah sangat besar di situ. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa kita lahir di muka bumi ini tidak punya apa-apa, dan juga kita bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa kok. Sehelai benang pun tidak ada yang melekat di dalam tubuh kita. Dan juga perlu kita ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sebatas peran saja. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai petani, ada yang berperan sebagai pedagang, ada yang berperan sebagai selain petani, pedagang, kemudian dosen dan sebagainya. Hanya sebatas peran. Cuma dalam peran-peran itu harus kita lakukan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam surat Az-Zariyat kan sangat jelas sekali, surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali semuanya dalam kerangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhu ataupun ibadah ghair mahdhu, untuk Allah semuanya. Jangan sia-siakan kehidupan kita ini, jangan kita abaikan kehidupan kita ini. Dekati Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Allah satu-satunya sandaran dalam kehidupan kita. Hidup hanya sebatas peran. Dan ketika dalam sebuah panggung sandiwara, ketika di mana peran itu selesai, sandiwara itu selesai, maka selesailah. Ini dalam panggung sandiwara ukuran dunia. Tapi terkadang masih dievaluasi oleh sutradara, kekurangannya di mana harus ditingkatkan. Tapi di mana konteksnya sandiwara ini ada kehidupan dunia, ketika kita selesai, apakah selesai sampai di situ? Tidak. Allah akan meminta kepada kita tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang suami akan dimintai peran-peran kita. Sebagai ibu rumah tangga akan dimintai peran-perannya. Mohon maaf kata, sebagai pembantu akan dimintai seluruh
status diri kita yang melekat, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berat. Kalau kemudian pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah problem yang kemudian memberatkan kita, luar biasa, bahaya. Tapi kalau kemudian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan isti'abul amaliyah kita di muka bumi ini dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat, maka insya Allah ini akan mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua, hidup hanya sebatas peran. Makanya surat Al-Hadid Allah ingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Ini kan jelas ayatnya nih. Ketahuilah, pahamilah, pelajarilah, berilmulah, sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia la'ib, permainan, walahun, tempat senda gurau. Artinya kalau kita menyadari akan hal ini, maka kemudian kehidupan dunia ini harus kita pahami. Kita harus proporsional dan profesional. Karena ayat ini diawali dengan kalimat i'lamu, pahamilah, ketahuilah, pelajarilah. Kehidupan dunia ini sifatnya sementara, enggak lama. Dan kehidupan akhirat jauh lebih kekal dan lebih khair. Kehidupan akhirat sementara. Dulu kita masih anak-anak, sekarang sudah punya anak dan bahkan sudah punya cucu, sudah punya cicit dan sebagainya. Sementara, enggak lama. Yang berikutnya, kita ini bukan siapa-siapa. Yang ketiga, bahwa belajar dari sebuah guru yang paling bijaksana. Kita ini kan enggak punya apa-apa sebenarnya. Tadi surat An-Nahl ayat 78. La ta'lamunna syai'a. Tidak ada yang namanya bayi ketika lahir dari rahim ibunya, mohon maaf kata, langsung memakai seragam baju, enggak ada. Sehelai benang pun tidak ada yang melekat di dalam tubuhnya. Semuanya dalam keadaan telanjang. La ta'lamunna syai'a. Selesai ayat itu belum. Wa ja'ala, dan kemudian Allah menjadikan, memberikan kepada kita yang pertama adalah dalam ayat itu as-sam'a, pendengaran. Ini kalau pengalaman kita punya bayi ketika di usia-usia baru saja dilahirkan, yang Allah kemudian perlihatkan kepada kita, kepada anak kita, pendengaran ini sangat sensitif. Bayi yang masih mungil ketika lagi istirahat atau tidur luar biasa, cepat kaget dan sebagainya. Matanya belum berfungsi. Karena ayat itu Allah menyampaikan dengan kalimat wa ja'alakum as-sam'a, pendengaran dulu. Baru kemudian wal absor, penglihatan. Proses perjalanan kehidupan bayi kita, anak-anak kita ketika masih bayi itu, setelah pendengaran baru kemudian di usia beberapa bulan kemudian wal absor, Allah kemudian munculkan, Allah tampakkan bisa melihat. Ibunya membelikan mainan kepada anaknya, kemudian dia melihat sendiri, dia tertawa sendiri. Seperti itu gambarannya. Secara sunnatul tadawul seperti itu. As-sam'a wal absar wal afidah. Proses perjalanan anak-anak kita dari penglihatan Allah kasih, baru wal afidah, hati dan akal Allah kasih kepada anak-anak kita. Tiga potensi ini harus betul-betul dibina kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak ideologis, bukan hanya sekedar anak biologis, tapi menjadi anak ideologis. Jangan sampai kita punya anak menjadi anak biologis, tapi tidak menjadi anak ideologis. Harus dua-duanya. Kalau anak biologis pasti. Tapi untuk bagaimana menjadi anak ideologis,
mampu melahirkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak itu kalau menjadi anak ideologis, ketika dilihat menjadikan enak dipandang mata, qurrata a'yun. Sampai di situ selesai? Tidak. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketakwaan dalam kehidupannya itu mereka jadikan imam yang terdepan, menjadi garda terdepan. Luar biasa. Surat Al-Furqan itu ayat 74. Anak-anak yang kemudian enak dipandang mata dan ketakwaan dalam kehidupannya menjadi imam yang dia jadikan sebagai panutan dalam kehidupannya. Kita tidak punya apa-apa. Nanti surat Al-A'raf ayat 179 bisa dilihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ketiga potensi yang Allah berikan kepada diri kita, hati kita tidak gunakan dalam kerangka untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah kasih tidak kita gunakan dalam rangka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran Allah kasih kepada kita tidak dalam kerangka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian neraka jahanam menjadi tempat sarana yang Allah sudah sediakan. Apa efeknya dalam kehidupan dunia? Ulaika kal an'am. Kehidupan manusia tersebut yang tidak menggunakan potensi yang Allah berikan kepada dirinya, kehidupannya seperti hewan ternak rendah, tidak bermartabat, tidak berbobot, tidak berkualitas dan tidak bernilai, rendah dan hina. Ulaika kal an'am. Hewan ternak dalam sebuah kehidupan yang kita bisa lihat tidak ada batasan-batasan nilai. Mana yang haram, mana yang halal. Itu kan hewan ternak begitu. Kan sangat bertolak belakang apa yang Allah gambarkan dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Dengan sebaik-baik bentuk itu kemudian ketika di mana mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin. Ketika di mana mereka lalai, mereka tidak menjadikan Allah segala-galanya dalam kehidupannya. Allah kemudian menjelaskan dengan kalimat asfal safil. Ini dua kata Allah gabungkan jadi satu, asfal safil. Asfala safilin. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia, aspal. Aspal tahu ya? Bapak Ibu ya, aspal. Aspal itu kan sesuatu yang di bawah, dilindas mobil, dilindas motor, diinjak-injak rendah, tidak bermartabat, tidak berbobot, tidak berkualitas, tidak memiliki izzah. Ya Allah, aspal sapil, rendah betul. Baru Allah mengecualikan itu, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Subhanallah, bermartabat, bernilai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan amal soleh. Surat Al-A'raf, apakah sampai ulaika kal anam? Bahkan Allah menyampaikan dengan balhum adol, dan bahkan mereka sesat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memfungsikan potensi kita dengan sebaik-baiknya dalam kerangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tuh? Waktu sangat bernilai, sangat berharga. Yang kemudian kita hidup hanya sebatas peran. Yang ketiga, kita nggak punya apa-apa. Yang keempat, hidup di dunia ini sifatnya sementara. Yang keempat, banyak sapaan-sapaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Hidup di dunia sementara, sapaan-sapaan Allah berikan kepada kita banyak. Apa tuh sapaan-sapaan Allah, teguran Allah? Fisik kita yang tadinya di usia 17 tahunan itu masih gagah, cakep, ganteng, cantik. Tapi di usia berikutnya terus
40 udah mulai tuh tanda-tanda tuh asam urat lah muncul. Asam urat muncul. Makan udah mulai dibatasin, gigi udah mulai rontok tuh gigi. Yang tadinya makan daging sekarang udah mulai dikurangi. Yang tadi kuat makan kacang sekarang udah mulai nggak kuat. Penglihatan yang tadi normal di usia 17 tahun, usia bertambah terus, berkurang ya, bukan bertambah. Apa yang terjadi? Matanya sudah mulai lamur, pikirannya udah mulai ngelantur, kadang-kadang kabur, makannya pun juga kadang-kadang bubur. Makannya kadang-kadang bubur, yang sebentar lagi masuk kubur. Ini kan sapaan Allah nih. Ya, yang tadinya kakinya 2 tambah 1 jadi 3 kakinya. Apa itu Pak? Tongkat. Ya, 3 kakinya. Ya, itu mulai macam-macam. Sapaan Allah. Mohon maaf kalau rambut putih ini nggak bisa dijadikan ukuran. Rambut putih, mohon maaf, bukan nggak bisa dijadikan ukuran. Anak-anak kita sekarang usia 17 tahun udah ada yang pada ubanan. Ada ya? Jadi sapaan-sapaan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ada tanpa kita sadari bahwa usia kita makin terus berjalan dan terus berjalan. Nah, oleh karena itu bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara, maka perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, zikrul Quran, zikrul maut harus menjadi 3 hal yang tertanam terus dalam diri kita. Pesan terakhir dari Imam Al-Ghazali kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini ibarat seorang petani. Hidup kita ini di dunia ibarat seorang petani. Petani itu ada 2 kategori. Ada petani yang cerdas, ada yang petani ya mohon maaf bukan cerdas, tidak cerdas. Kalau petani yang cerdas, dia akan menggarap ladangnya itu dengan baik. Dia garap sawahnya, dia pacul dengan cara yang baik, dia siapkan bibitnya dengan bibit yang baik, dia tanam dengan cara yang baik, dia ketika tumbuh dia rawat dengan cara yang baik, dikasih obat, dikasih apa namanya begitu, sehingga mampu menghasilkan buah yang berkualitas yang baik. Itu petani yang cerdas. Dunia ini adalah ladang kehidupan kita nih untuk orang-orang yang beriman. Petaninya adalah petani yang beriman. Dia akan kemudian merawat dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dia garap dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berikan bibit dengan sebaik-baiknya. Dia rawat terus, ya Allah. Ya. Sementara hidup di dunia ini enggak lama. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini di dunia banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentang masalah guru yang bijaksana ini. Hati-hati, dekati Allah dalam segala hal, dan jadikanlah meninggalnya kita dalam keadaan Islam secara totalitas, husnul khotimah. Insyaallah. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan nanti setelah keluar dari masjid ini ada yang meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, termasuk saya. Jangan-jangan saya duduk di sini duduk yang terakhir, saya nggak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebagai nasihat singkat untuk diri saya. Ya, untuk kita semua, karena ciri-ciri orang yang beriman itu adalah ketika ingin mengokohkan keimanannya, sikap at-tanasuh itu selalu hadir.
saling mengingatkan dan juga saling diingatkan. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita meninggal dalam keadaan berserah diri secara totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini pun juga dalam kerangka untuk mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pertemukan nanti kita di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa di dunia sering duduk dan berkumpul di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa lepasan sama Insyaallah. Pak Haji Maul. Ya.